Gold, gold in the Klondike. Kira-kira begitulah kabar yang menggemparkan publik Amerika Serikat di tahun 1896. Berita ini setidaknya membuat 100.000 orang nekat pergi ke wilayah Anta-Barantah yang bahkan sama sekali belum pernah mereka datengin. Tenaga, uang, bahkan nyawa mereka pertaruhkan di sini. Inilah Klondike Gold Rush atau dikenal dengan nama Demam Emas Klondike. Kisah yang pernah melanda Amerika Serikat tahun 1896. Bagaimana kisah lengkapnya? Bareng gue, Krisna Bayu, kita bahas untuk di video kali ini. Kalau kita membahas Klondike Gold Rush, sebenarnya ini adalah kisah panjang hubungan Amerika Serikat dengan Rusia saat mereka lagi sayang-sayangnya. Mungkin banyak dari kalian yang menganggap kalau Amerika Serikat sama Rusia tuh musuh bebuyutan dari lama. Sebenarnya ini agak kurang benar juga. Nyatanya pada akhir abad 18 mereka tuh teman dekat. Malah musuh Amerika Serikat pada abad 18-an adalah bangsa Eropa seperti Inggris. Jadi, apa hubungannya Klondike Gold Rush ini sama kedekatan Amerika Serikat dan Rusia? Pertama-tama yang perlu kalian ketahui adalah tempat demam emas ini ada di Alaska, tepatnya di distrik Klondike sepanjang sungai Yukon. Pada tahun 1867, Rusia menjual Alaska pada Amerika Serikat senilai 7,2 juta dolar Amerika Serikat. Nah, untuk penjelasan lengkap kenapa Rusia menjual Alaska kepada Amerika Serikat, bisa kalian nonton di video ini ya. Di video ini Mbak Yunita ngebahas lengkap peristiwa itu. Kalian bisa tonton setelah video ini, karena di sini gue hanya menjelaskan singkatnya. Oke, kita balik lagi ke topik. Pada tahun 1867, Rusia menjual Alaska pada Amerika Serikat senilai 7,2 juta US dollar. Intinya, Rusia pada tahun 1867 masih berbentuk kekaisaran. Kekaisaran Rusia lagi kekurangan uang karena kalah dalam perang Crimea. Kekaisaran Rusia nggak mampu memegang kendali penuh atau melindungi wilayah Alaska yang letaknya tuh jauh banget dari ibu kota Rusia saat itu. Akhirnya, Kekaisaran Rusia berinisiatif menjual Alaska, wilayah Anta-Barantah yang ternyata menyimpan segudang sumber daya alamnya. Secara geopolitik, abad 18-an kalau Alaska dijual kepada bangsa Eropa, bakal semakin mengancam keamanan Kekaisaran. Apalagi Rusia habis kalah perang sama Inggris. Karena itu, dipilihlah Amerika sebagai pembeli Alaska. Pas dibeli Amerika, malah sekarang Amerika yang jadi ancaman bagi Rusia. Kocak ya? Baron Edward de Stockel, seseorang diplomat Rusia, dan William Henry Seward, Menteri Luar Negeri yang mewakili pemerintah Amerika dalam bernegosiasi dalam proses pembelian Alaska. Seward sempat jadi bulan-bulanan warga Amerika. Dia dibilang bodoh sama lawan politiknya karena mau aja beli wilayah Anta-Barantah. Walaupun harganya 7,2 juta US dollar, hitungannya sih murah. Tapi buat apa beli Alaska? Bagi rakyat Amerika Serikat, Alaska nggak lebih dari sekedar peti es. Untuk apa peti es itu bagi rakyat Amerika Serikat? Bahkan, wilayah itu dihuni sama suku-suku yang jauh dari peradaban modern. Siapa yang mau main dan bergaul sama mereka, kata orang-orang Amerika. Pada 30 Maret 1867, perjanjian jual beli 1,5 juta hektar tanah milik Rusia seharga 7,2 juta US dollar telah ditandatangani di Washington DC. 30 tahun sejak Alaska dibeli Amerika Serikat dari Rusia, wilayah itu sempat nggak keurus. Agak repot emang ngurus wilayah dengan kondisi cuaca ekstrim. Belum lagi hampir seluruh Alaska masih berupa wilayah liar. Dan bener aja, hanya dalam waktu 50 tahun, Amerika Serikat bisa dapat untung 100 kali lebih besar dibandingkan harga pembelian Alaska. Ketika tambang emas besar ditemukan di distrik Klondike sepanjang aliran sungai Yukon pada tahun 1896, menjadikan segalanya jadi indah, men. Rusia cuma bisa terdiam termenung melihat di pojokan. Waktu Alaska masih milik Rusia, sebenarnya pemerintah wilayah Alaska setempat tahu kalau di situ ada cadangan emas yang melimpah. Tapi mau gimana lagi? Kekaisaran Rusia benar-benar lagi krisis saat itu. Mana ada pikiran buat mengeksplorasi emas Alaska? Yang tentunya itu butuh waktu, tenaga, dan dana yang banyak. Sampai sini kalian paham ya sejarah Alaska. Kita kembali lagi ke Klondike Gold Rush. Klondike Gold Rush adalah peristiwa di mana ratusan orang pergi berbondong-bondong ke Alaska untuk mencari emas. Mulanya emas ditemukan para penambang-penambang lokal Klondike pada tahun 1896. Namun karena lokasinya yang terpencil dan keadaan cuacanya yang ganas, kabar ini baru sampai ke dunia luar setahun kemudian.
Berita itu pun dengan cepat menyebar sampai Seattle dan San Francisco. Ratusan ribu orang datang dan berlomba-lomba mencari emas. Warga Amerika Serikat saat itu emang lagi dilanda depresi ekonomi besar-besaran. Jadi ya wajar aja banyak orang mempertaruhkan nasib mencari peruntungan dari emas. Kilauan emas di Alaska mampu menyilaukan orang-orang di Amerika. Bahkan, para pencari emas ada yang sampai rela menjual tanah pertanian, usaha atau toko mereka dan banyak yang berhenti kerja untuk pergi menambang emas ke Alaska. Tapi perjalanan mengadu untung nggak semudah yang dibayangkan. Karena rute menuju Alaska medannya berat. Harus melalui pegunungan dan sungai-sungai beku. Belum lagi badai salju selalu datang secara rutin. Negara Kanada menjadi rute yang dilewati para penambang. Karena rutenya panjang dan membahayakan, pemerintah Kanada jadi ikut kerepotan. Pemerintah Kanada sampai menyediakan persediaan makanan dalam jumlah besar untuk menghindari kelaparan massal. Ada 3 rute yang diambil oleh para penambang. 1 rute melewati lautan, dan 2 rute melewati daratan. Rata-rata butuh waktu setahun bagi para pencari emas untuk mencapai ladang Klondike. Sebagian bahkan nggak pernah sampai. Ingat ya, ini tahun 1890-an. Belum ada transportasi dan peralatan navigasi yang canggih. Jadi, untuk menuju tempat yang bentang alamnya ekstrim dan liar, tentu aja butuh waktu dan persiapan yang matang. Nekat aja nggak cukup. Dan benar saja, dari 100.000 orang yang mencoba mencapai Klondike, hanya 40% yang sampai pada tahun pertama. Sebagian menyerah karena kesulitan yang mereka alami, sedangkan sebagian orang yang nggak beruntung harus tewas di tengah perjalanan. Mereka yang sampai di Klondike pun masih harus menghadapi fakta bahwa emas nggak semudah itu diekstrak dan diperoleh. Sebagian penambang sukses dan menjadi OKB, orang kaya baru, tapi sebagian lainnya putus asa dalam mencari emas. Pada pertengahan tahun 1898, tinggal tersisa 18.000 orang di kota Dawson. Kota ini jadi basisnya para pencari emas, dan hanya sepertiganya yang mampu masih melakukan penggalian. Banyak pencari emas telah meninggalkan Klondike. Sebagian besar pulang karena udah kehabisan uang buat terus mencari emas. Biar nggak terlalu rugi, penambang yang putus asa memilih menjual tanah garapannya, padahal bisa jadi ketika para penambang sampai di Alaska, tanah yang mereka dapat cuma main klaim gitu aja. Namanya juga wilayah liar. Belum lagi kalau penambang malah ketemu permafrost. Permafrost disebut juga tanah beku abadi. Tanah yang berada di titik beku pada suhu 0 derajat Celcius, tanahnya keras banget, jadi butuh penanganan dan biaya yang lebih kalau pengen diekstrak. Dari 100.000 orang yang menuju Klondike, cuma 40.000 yang berhasil sampai di Klondike. Dari 40.000 yang sampai di Klondike, cuma tersisa 18.000 orang masih bertahan di Klondike. Itu pun cuma sepertiga yang masih melakukan penggalian. Diperkirakan hanya 4.000 orang yang berhasil menemukan emas di sana. Sebegitu kerasnya Alaska, cuy. Walaupun keras dan dinginnya demam emas Klondike, peristiwa ini berhasil menciptakan orang kaya baru, lapangan pekerjaan baru, peredaran uang yang banyak di tengah depresi ekonomi Amerika Serikat saat itu. Adapun orang-orang yang pulang ke Amerika Serikat dengan berlumuran emas di tangannya adalah pasangan Anton Stander dan Violet Raymond. Mereka adalah salah satu dari 6 pencari emas terkaya di Klondike. Diperkirakan mereka membawa $1 juta dari tambang. Pernikahan mereka, maharnya pun apa-apa pakai emas. OKB selanjutnya adalah Clarence Berry. Sebelum menjadi orang kaya baru, dia adalah petani buah di California. Berry adalah penambang emas yang sukses dalam peristiwa demam emas Klondike. Clarence Berry udah kaya dari emas. Kekayaan ditambah lagi ketika Berry menemukan sumur minyak di Esther, Alaska. Nama besar lainnya dari demam emas Klondike adalah Frederick Trump. Beliau ini adalah kakeknya Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat. Tapi Frederick Trump ini bukan kaya dari emas. Dia datang ke Klondike bukan sebagai penambang, tapi sebagai bisnismen. Pembisnis yang ngambil keuntungan dari migrasi manusia secara besar-besaran ke Klondike. Intinya, dia mendirikan restoran, hotel, dan diketahui menjalankan bisnis prostitusi di Klondike. Demam emas Klondike berakhir pada tahun 1899. Peristiwa itu meninggalkan jejak sejarah di kota-kota sepanjang sungai Klondike yang berkembang pesat selama demam emas ini terjadi. Dan peninggalan alat-alat pertambangan saat ini masih bisa kalian temukan di sepanjang sungai Yukon. Di Yukon, bahkan warganya merayakan hari libur bernama Discovery Day untuk memperingati penemuan emas di Yukon. Dahulu, Alaska, wilayah Antabarata yang pernah jadi bahan cibiran masyarakat Amerika Serikat, kini semua mata tertuju pada dirinya. Tanah putih dingin pengubah nasib banyak orang. Nasib baik ataupun nasib buruk juga tentunya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Silakan like jika kalian suka sama konten-konten kita. Jangan lupa subscribe biar channel ini terus bisa berkembang. Gua Krisna Bayu Pertama, pamit undur diri. See ya.